ayam dan sapi. Nanti insya Allah pulang cuci-cuci buat prosesnya. Kalau sudah selesai lagi belanja, jalan-jalan hari ini. Setiap hari belanja daging, belanja sayur, semua harian. Nama saya Yusuf Aksu. Saya dari Turki, Izmir, kota Izmir. Pekerjaan saya saat ini jualan kebab Turki. Ini mulai karena saya orang suka makan kebab juga. Terus saya lihat nggak dapat rasa apa yang saya cari dengan kebab. Jadi saya mulai kita buat sendiri, jual dan makan juga. Karena orang Aceh suka juga kebab. Lokasinya kebabnya di Dhaka Kopi Bato, samping terminal bus Bato. Ini saya pakai ayam dada dan paha untuk kebabnya, dan yang sisanya sayapnya, hatinya, dan yang lain tinggal dari ayam untuk SOS Children anak yatim. Nanti kita waktu udah selesai bawa ke SOS Children dulu sebelum pulangnya. Mana sehat? Alhamdulillah, ya. Dari awal mulai bangun, pergi belanja, beli daging. Kalau sudah beli daging, pulang, prosesnya bersih-bersih ayam. Kalau ayam, kalau sapi. Habis itu dia diistirahat sampai buang airnya. Waktu dia buang airnya, saya mulai buat proses saus. Potong, pegang dulu biar itu. Sus, betul ya? Jadi mau nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita besok lagi insyaallah. Saya pakai dua part of ayam yang dada dan paha. Saya keluar tulangnya dulu, baru masukin di saus. Semua sudah selesai, baru campur. Nanti taruh di box, masuk di kulkas. Sampai terakhirnya saya bawa ke toko. Waktu mau buka, bawa ke toko. Di toko saya taruh di tiang. Yang terakhir tinggal masak di mesin api. Kalau sapi yang paling susah karena harus tunggu darahnya keluar. Agak lama, ada proses potong-potong kecil dan giling. Kalau masalah dengan ada hal-hal dabra kayak misal mati lampu, showcase-nya nggak hidup lagi, daging sudah pernah busuk, harus saya buang. Baunya beda, saya merasa nggak pas di lidah saya. Kalau rasanya bukan kualitas, rasanya bukan pas, saya nggak jual. Karena orang sayang orang juga, orang mau beli kebab, udah cinta rasanya. Kalau nanti saya buat turun kualitasnya, rasanya, kita orang marah. Itu memang benar. Saya pun kalau misal saya mau beli misal Toyota Avanza, orang dikasih Daihatsu Xenia misal, saya marah karena saya mau Toyota Avanza bukan Xenia, tapi dia dikasih Xenia, nggak pas. Itu yang daging saya pakai paha sapi yang kayak steak untuk burger, untuk daging giling. Kualitas perlu kualitas. Masakan Turki kita harus sabar dan agak lama masanya, tapi insya Allah cocok dengan lidah seluruh orang. Prosesnya mau langsung cuci dulu ayam, karena ayam harus perlu tinggal segar. Berarti saya cuci dulu dan nanti
habis cuci saya taruh di showcase. Yang penting karena ada yang kotor-kotoran tinggal, harus perlu yang baik-baik cuci biar tinggal kualitas dan segar. Yang ada yang saya agak pakai kulit, jadi kulitnya langsung buang. Masakan Turki ada proses-proses disiplin, terus jaga makanan, sayang, ada waktu istirahat, udah siap semua, ada tambah bumbu, ada masanya di kompor gas, ada macam-macam, tapi harus sabar dan sayang makanan. Apa yang tinggal tulang saya bersihkan semua, itu tinggal filet. Kalau tinggal kecil-kecil tulang saya keluar semua, biar kalau makan orang makan merasa enak, nggak ada tulang, nggak ada apa-apa, daging aja, full daging. Masakan Turki agak bukan instant food, tapi harus jaga makannya, harus sabar, ada proses-proses step by step. The problem I have when I'm selling kebab, kalau misal rame-rame, kan orang misal gak tahu, misal daging sapi lebih lama di atas arang, lebih lama untuk masaknya dan pelan-pelan. Nanti orang ada agak marah-marah, saya lihat dari wajahnya. Berarti saya agak stres, orang kerja agak stres. Tapi yang penting insya Allah kalau sabar dan senyum udah pas. Yang respon orang Turki di Aceh, dia pun bilang alhamdulillah ini rasa memang khas Turki. Saya kalau dengar ini saya senang. Allah'ım yemek buldum. Allah'ım döner buldum. Yang penting bukan banyak uang masuk, tapi yang pertama namanya tinggal baik, namanya naik. Kalau namanya naik, tetap rezeki ada. Dengan SOS Children, karena saya jualan ayam, saya beli per ekor, yang tinggal asap sayapnya dan hatinya dan sisanya dari ayam saya nggak pakai. Ada bilang kita jual aja, saya nggak terima jual, saya lebih bagus kita dikasih sedekah dengan anak-anak yatim. Maksudnya mau pahala, mau bantu orang dan kamu bazir. Mana abang? Di dalam Pak Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuman di mana ada ibu-ibu bisa bantu? Ada ayam-ayam di mobil. Hanya dua aja. Ke sampai ke mobil. Iya. Ke mobil ya. Saya agak telat hari ini. Iya. Ini daging punya saya. Ini per mingguan. Kalau gak ada waktu saya kasih per minggu. Kalau ada waktu saya kasih per harian. Yang sisanya ekor. Ini satu lagi. Dek, bantu dek. Bawa apa? Ini yang hari ini. Yang hari ini. Hati-hati jangan bocor. Dan yang tinggal punya saya ini. Ya udah. Ya, bawa ke Bu Nur. Mana Bu Nur? Ini yang bapak jaga anak yatim di sini. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
saya langsung pulang terus karena agak telat. Saya bawa modal secukup bisa hidup di Aceh dan mulai dari nol. Dan karena istri saya orang Aceh, saya pilih Aceh. Pertama kali di kota Banda Aceh panas, keringat, nggak tahu lari kemana. Pelan-pelan saya belajar jalan-jalan. Karena jadi kayak saudara kan setiap hari saya baca setelah kurang ya 15 menit. Gimana kabarnya, sehat bang? Bang, pesan kopi sabo. Nggak, 4 aja terus. 4. Nah, 4. 4. 4 dan 4 es kosong. Es kosong berapa? Pet. Es kosong 4, kopi 4. Kopi pet. Silaturahmi untuk saya seperti tamu bawa 10 rezeki, makan 1 tinggal 9. Dan komunikasi, berbantu-bantu bersama. Kalau satu hari ada satu saudara sakit, bantu dia. Kalau hari ini saya sakit, dia bantu saya. Mengenal istri prosesnya dari Facebook. Saya kenal dari Facebook tahun 2016. 3 bulan saya chat dari Facebook, langsung saya datang ke Banda Aceh. Nanti jalan-jalan ketemu dengan orang tua. Anak saya namanya Zahra Medina Aksu. Ya, Zahra bunga, Medina kota, Aksu nama keluarga. Aksu artinya air terjun. Ke depan insya Allah biar usahanya biar luas, biar bantu-bantu lagi di tempat-tempat lain anak-anak yatim dan orang-orang lain gak ada kerja. Kita lihat ada batu di jalan, keluarin batu ini di jalan biar amanin jalan. Misal mau 2 minggu, seminggu kita bilang, seminggu mau day off. Orang kerja gak kerja, tapi tetap dia dapat gaji seminggunya. Kenapa? Saya potong dari gaji saya dikasih sama dia. Saya sayang dia, jaga dia karena dia juga punya mungkin rumah tangga, mungkin punya kan bapak mama tidak ada kerja. Dia sayang orang ini kak. Berarti harus saya tetap responsibel besar. Bukan karena punya orang kerja, ya kerja aja keringat mati, bukan, nggak boleh. Yang tetap perlu kuatin kaki orang ini biar orang ini kuatin kaki saya.